Dan komentar terbaik kali ini jatuh kepada Mas Big Boss ID. Bang, ini ada pesen nih dari planet sebelah, katanya buat abang kayak gini. Kontolinus preketek-ketek uhui ahah yamete kudasai duit talagai mantap. Lu gak pengen ke psikolog aja bu bang? Soalnya tuh merenung di kursi Indomaret pun lu gak bakal tertolong juga bang kalau kayak gini. Oke deh, kembali lagi di channel tontonan favorit kalian. Apa? Channelnya orang-orang yang bersyukur bisa melewati bulan Agustus yang penuh cobaan ini ya guys ya. Wait a minute. Agustus? Udah kelewat. Kali ini Emon bakal bawain lagi nih film populer asal Korea Selatan nih guys, yang berhasil menyabet 4 piala Oscar sekaligus. Keren gak sih ini film? Apalagi kalau bukan film Parasite yang dirilis tahun 2019. Film yang dapat skor 8,5 di IMDb dan 99% di Rotten Tomatoes ini ceritanya tentang sebuah keluarga miskin yang nasibnya mendadak berubah jadi untung setelah semua anggota keluarganya bekerja di rumah keluarga sultan. Ya, selain plotnya yang menarik, film ini juga dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris ternama Korea Selatan seperti Choi Won-sik, Park Seo Dam, dan juga mendiang Lee Sun Kyun. Gak ketinggalan juga ada penampilan spesial dari Park Seo Joon yang bakal jadi cameo dalam film ini guys. Penasaran gak sih kira-kira intrik-intrik di luar Nurul apa aja yang udah bakal dilakukan sama keluarga satu ini? Oke deh, tanpa fafafu was-was numpak P3 ini gembos, inilah dia Parasite. Film dimulai di sebuah kontrakan petakan yang kumuh dan lusuh banget. Kontrakan ini tuh dihuni oleh sebuah keluarga miskin yang terdiri dari 4 anggota keluarga. Pertama, ada sang ayah yang kerjaannya cuma tidur aja seharian bernama Kim Tae. Emang tae sih kalau ayah kerjaannya cuma tidur tuh. Yang kedua, ada sang ibu mantan atlet tolak peluru tapi tiap hari kerjaannya cuma ngedumel mulu bernama Park Chung Sok. Yang ketiga, ada si putra yang masih aja pengangguran sampai sekarang bernama Kim Ki-wo. Oh, ini kalau punya kembaran sih pasti namanya Kim Tengen. Dan yang terakhir ada si bungsu yang cantik banget bernama Kim Ki-jong. Mereka ini kita sebut saja sebagai keluarga Kim. Dan saking kerenya keluarga Kim ini, mereka itu harus tinggal di rumah yang dibangun di bawah bangunannya lainnya, dan makan pun cuma bisa makan roti yang dibagi-bagi seanggota keluarga. Buat pasang telepon dan internet aja udah nggak sanggup mereka. 잡힌다! 진짜? 잡혔어? 되는 거야? 돼. Sampai harus nebeng wifi gratis dari tetangga dan warkop yang ada di atas rumah mereka. Bahkan asap pengusir nyamuk pun bisa masuk ke rumah karena letak rumah mereka yang berada di bawah tanah atau seperti peceren. Dan demi bertahan hidup, keluarga Kim ini mencari berbagai pekerjaan sampingan, apapun asalkan bisa menghasilkan cuan. Kali ini mereka dapat kerjaan melipat kardus pizza, karena mereka ngerjainnya asal-asalan, yang penting jadi sebagian besar hasil lipatan kardusnya malah pada rusak. Dan alhasil mbak pegawai pizza pun memotong 10% dari upah mereka sebagai ganti rugi. Tapi berkat akal bulus kakak beradik keluarga Kim, mereka pun berhasil meluluhkan hati si mbak pegawai dan keluarga mereka pun dibayar full tanpa ada potongan sama sekali. Malamnya pas mereka lagi kumpul keluarga, temannya Ki-wo yang bernama Win pun datang. Selain buat mengunjungi sohibnya yang udah lama gak ketemu, Win juga sekalian mau ngasih hadiah dari kakeknya buat keluarga Kim, yaitu sebuah batu keberuntungan. Katanya batu ini tuh bisa melancarkan rezeki buat si pemiliknya. Wah anjir, ternyata orang Korea juga percaya jimat-jimat pesugihan tuh. Emang apa sih nggak boleh? 저희 할아버지께서 이걸 꼭 갖다 주라고 하셔가지고 참으로 시의적절하다. Setelah itu, Win pun ngajakin Ki-wo untuk nongkrong di Indomaret dekat rumah sambil ngobrol bareng. Selain mau ngasih hadiah dari kakeknya itu, alasan Win menemui Ki-wo ini adalah karena ia mau minta bantuan sohibnya tersebut buat menjadi guru les bahasa Inggris pengganti untuk ngajar anak dari keluarga sultan selama ia berkuliah di luar negeri. Tapi Ki-wo ini merasa agak minder karena ia bukan seorang mahasiswa seperti Win dan merasa nggak pantas untuk ngajarin anak orang kaya. Meski begitu, Win terus meyakinkan Ki-wo kalau cuma sohibnya itulah yang bisa dipercaya untuk menggantikannya, karena ia tahu betul sohibnya itu sebenarnya jago banget bahasa Inggris. Dan setelah berhasil dibujuk, akhirnya Ki-wo pun setuju menerima tawaran pekerjaan tersebut. 그럼 나보고 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐. Berbekal saran dari Win yang nyuruh memalsukan dokumennya aja, Ki-wo pun meminta bantuan Ki-jong yang ternyata jago desain itu buat bikin surat keterangan palsu yang membuktikan kalau ia saat ini tercatat sebagai mahasiswa aktif di sebuah kampus ternama. 넌 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐?
Keesokan harinya dengan berpakaian rapi ala-ala mahasiswa pinter gitu, Kiwo pun berangkat ke rumah keluarga Tarjiri itu buat melakukan wawancara. Dan pas sampai di sana, ia disambut oleh seorang ART bernama Gukmun Guang. Setelah dipersilakan masuk, ia pun langsung terpana melihat betapa mewahnya rumah keluarga itu yang bagaikan langit dan bumi sama kondisi rumah keluarganya sendiri. Kemudian Kiwo pun bertemu dengan si nyonya rumah yang bernama Choi Yeongyo. Seperti yang pernah dibilang sama Win, si nyonya ini orangnya simpel banget dan gak terlalu peduli soal dokumen apapun. Yang penting baginya adalah Kiwo bisa menunjukkan kemampuannya dalam mengajar putrinya yang masih sekolah SMA itu. Apalagi Yeongyo ini orangnya lebih suka milih seseorang buat dipekerjakan atas rekomendasi dari orang yang dia percaya. Karena Kiwo ini direkomendasi sama Win, jadi Yeongyo pun gak terlalu khawatir dan percaya gitu aja sama si Kiwo. 서류 이런 건 필요 없고요. 제가 참관을 좀 해도 될까요? Karena hari ini pertama kali si Kiwo ngajar putrinya si Sultan, Yeongyo pun mau melihat cara mengajar Kiwo secara langsung buat penilaian. Seperti guru les beneran, Kiwo pun mulai mengajari putrinya Yeongyo yang bernama Dahye itu dengan begitu tenang dan penuh percaya diri. Berkat kemampuan aktingnya dan keahlian bicaranya yang pinter banget memanipulasi orang, ia pun berhasil meyakinkan ibu dan anak itu soal kemampuan mengajarnya. 그 흐름을, 그 리듬을 놓치면 완전 꽝이야. 실전은 기세야. Karena puas dengan kinerja Kiwo, Yeongyo pun ngasih upah gede dan bakal dibayar setiap bulannya. Selain ngenalin putri sulungnya, Yeongyo pun juga ngenalin putra bungsunya yang bernama Dasong, yang sangat-sangat hyperaktif dan hobi menggambar hal-hal aneh. Saking hyperaktifnya, si bungsu ini malah jadi susah banget diaturnya. Mendengar itu, Kiwo pun mendadak kepikiran ide brilian buat membantu keluarganya tersebut. Kiwo bilang kalau ia punya kenalan seorang mahasiswa dari kampus luar negeri yang punya banyak background seni dan paham betul soal psikolog anak. Berhasil kemakan sama omongannya Kiwo, Yeongyo pun jadi penasaran dan mau dikenali sama mahasiswi itu. 뭐 이쪽 업계선 나름 신선한 케이스? 너무 궁금하네요. Dan ternyata orang yang direkomendasikan sama si Kiwo ini adalah adiknya sendiri, yaitu Mbak Kijong. Sama seperti kakaknya, Kijong juga nggak kalah jago aktingnya. Karena sudah belajar dari Mbah Google, Kijong pun kelihatan lancar banget pas jelasin kalau ia bisa memahami pola pikir anak-anak hyperaktif seperti Dasong. Bahkan Yeonggo kaget bukan main karena Kijong bisa tahu kalau putranya itu punya trauma saat masih duduk di bangku kelas 1 SD. Padahal informasi itu didapatnya langsung dari Dasong sendiri yang cerita. 성희한테 무슨 일이 있었나요, 1학년 때? Di sisi lain, Dahye diam-diam cemburu melihat kedekatan antara Kiwo dan juga Kijong. Saking cemburunya, ia mengira kalau Kijong ini adalah pacarnya Mas Kiwo. 제시카 여자친구죠. Tapi dengan kata-kata buayanya, Kiwo bilang kalau Dahye itu jauh lebih cantik daripada Kijong. Inilah the real tukang ngeles yang pintar ngeles aja. Dan selain berhasil dapat kerjaan, ternyata Mas Kiwo ini juga berhasil dapat hatinya si dedek gemes Dahye. Gak lama kemudian, suaminya Yeongyo yang bernama Park Dong-ik itu baru pulang kerja. Karena gak baik kalau ada anak gadis pulang sendirian malam-malam, Dong-ik pun lantas menyuruh sopir pribadinya yang dipanggil Yun buat ngantar Kijong pulang. Selama dalam perjalanan, Yun terus memaksa mau mengantar Kijong sampai ke rumahnya karena biar aman katanya. Tapi karena takut ketahuan kalau ia tinggal di kontrakan lusuh di bawah bangunan, Kijong pun mencari alasan dengan bilang kalau ia mau ketemu sama pacarnya dulu di stasiun Kampung Bandan. 해화역 3번 출구에서 남자친구 만나기로 했거든요. Gak perlu tes DNA lagi, si Kijong ini juga punya pemikiran yang sama kayak kakaknya, yaitu usahain bapaknya supaya bisa bekerja jadi sopir pribadinya si Dong-ik. Makanya Kijong dengan cerdik ninggalin sempaknya di dalam mobilnya Dong-ik buat ngejebak si Yun. Dan sesuai dugaan, Dong-ik pun menemukan sempaknya Kijong dalam mobilnya itu. Gak cuma Dong-ik, tapi istrinya pun jadi ilfil sama sopir pribadi mereka. Karena gak mau Yun merusak nama baik keluarga mereka, Pasutri itu pun berniat untuk memecat Yun secepat mungkin. 윤기세이 미친 새끼 진짜. 변태인가 봐. Tanpa sepengetahuan mereka, diam-diam Kijong menguping pembicaraan Pasutri itu yang berniat memecat Yun. Pas mau pulang, Yeongyo nanya ke Kijong gimana sikapnya Yun pas nganter dia pulang kemarin. Memanfaatkan situasi ini, Kijong mulai berimprovisasi buat menjelek-jelekan nama Yun di depan Pak Yeongyo.
Ki Jong lalu cerita kalau Yoon semalam memaksanya buat mengantar pulang sampai ke rumah meski udah ditolak berkali-kali. Mendengar cerita Ki Jong otomatis bikin Yeongyo semakin percaya kalau sopir pribadinya itu beneran cowok mesum. 관두게 됐어요. Setelah pancingannya berhasil, Ki Jong bilang kalau sebaiknya Yeongyo memperkerjakan seorang sopir yang udah berumur saja karena mereka punya pengalaman lebih banyak dari anak muda. Gak pakai basa-basi, ia langsung merekomendasikan seseorang buat dijadikan supir pribadi keluarga itu. Dan siapa lagi kalau bukan bapaknya sendiri yang kebetulan pernah jadi supir Metro Mini dulunya. 상당히 관심이 가는데 만나뵐 수 있을까? 정말 만나보시겠어요? I'm deadly serious. Tadi adiknya, sekarang bapaknya, jangan-jangan habis ini ibunya. Anjir, bener-bener dimanfaatin, cok. The power of orang dalam, guys. Dan supaya lebih meyakinkan Pasutri Sultan itu, Kiwo ngajakin Ki-taek pergi ke showroom mobil buat mengajari bapaknya cara mengendarai mobil mewah seperti milik Dong-ik. Pas tes mengemudi sama Dong-ik, Ki-taek pun menunjukkan keahlian mengemudinya itu dengan mulus dan gak kelihatan grogi sama sekali, hingga berhasil membuat Dong-ik terkesan sama cara mengemudinya. Pada akhirnya si bapak pun menyusul bekerja di rumah keluarga Sultan itu. 역시 코너링이 훌륭하시네요. Belum puas sampai di situ, mereka juga bermaksud mau bikin ibunya bekerja di rumah tersebut. Nah ya kan, bener kan Firasatemon? Makanya mereka lagi menyusun strategi buat menyingkirkan ART keluarga Park, yaitu si Moon Gwang. Sayangnya kali ini mereka butuh rencana yang benar-benar matang karena Moon Gwang ini bakalan susah banget dipecat gitu aja. Karena Moon Gwang ini udah tinggal lebih lama di rumah itu sebelum keluarga Park tinggal di sana sebagai ART si arsitek yang membuat rumah gedongan itu. Untungnya Kiwo berhasil mengorek informasi soal Moon Gwang yang ternyata alergi sama buah persik. Mereka pun berencana menggunakan buah persik sebagai senjata jitu buat menyingkirkan Moon Gwang. 그 털 1m 근처에만 가도. Di langkah selanjutnya, Ki-taek pun langsung menunjukkan sebuah foto pada Yeongyo yang ternyata foto itu adalah fotonya Moon Gwang yang diambil secara diam-diam pas lagi berobat di rumah sakit gara-gara alerginya kumat. Tapi Ki-taek laporan ke majikannya itu dengan bilang kalau selama ini Moon Gwang menyembunyikan kondisinya yang mengidap penyakit TBC akut. Untuk lebih mendramatisir, Ki-taek menakut-nakuti Yeongyo kalau penyakit itu lebih mudah menular ke anak-anak seusia Dasong. Mendengar itu tentu aja dong bikin si Yeongyo panik setengah mati. 자고 음식도 만들고 침도 튀기고. Gak cuma itu aja, mereka juga berhasil bikin Yeongyo percaya kalau ART-nya ini punya penyakit menular yang sangat berbahaya dengan melihat pakai mata kepalanya sendiri pas Moon Gwang lagi batuk-batuk parah di rumahnya. Seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, Yeongyo langsung nyeritain kekhawatirannya soal penyakit Moon Gwang yang bisa berakibat buruk pada kesehatan keluarganya itu kepada si Ki-taek. Saat itu Ki-taek masih pura-pura merasa bersalah karena sudah mengadu soal penyakitnya Moon Gwang. Tapi Yeongyo bilang kalau itu semua bukan kesalahannya Ki-taek dan ia bakal cari alasan lain untuk memecat ART itu. 결행 얘기는 안 할 거야. 그냥 다른 핑계거리 만들어서 내보낼 거야. Ia juga meminta Ki-taek buat merahasiakan masalah ini kepada Dong-ik karena kalau suaminya tahu, dia pasti bakal dimarahi habis-habisan. Pas lagi nganter Dong-ik pulang, Ki-taek curi-curi kesempatan untuk memberikan sebuah kartu pada majikannya itu. Ternyata kartu nama itu dipakai buat bikin perusahaan palsu penyedia jasa layanan pekerja yang sudah disiapkan oleh keluarga Kim sebelumnya. Ki-taek bilang kalau perusahaan ini handal banget dalam mencari orang-orang berpengalaman sepertinya yang bisa bekerja buat para orang kaya seperti keluarga Park. 멤버십 위주로만 운영이 되고요. Dan sebagai langkah terakhir, Ki Jong lalu pura-pura jadi konsultan yang mengurus pendaftaran pekerja di perusahaan bodong itu. 얘기 들어보니까 완전 회원제라고 하던데. 몇 가지 서류들을 좀 준비해 주시면 되는데. Berkat bakat alami penipu ulungnya, akhirnya seluruh anggota keluarga Kim pun bekerja di rumah keluarga Park yang tajir melintir tersebut. Dan suatu hari pas lagi kumpul keluarga, tiba-tiba Dasong ngomong hal yang bikin panik keluarga Kim. Dengan polosnya, Dasong bilang kalau Ki-taek ini punya bau yang sama dengan Jung Seok dan juga Ki Jong, yaitu bau-bau kemiskinan. Untungnya saat itu Dong-ik dan Yeongyo yang gak terlalu mikirin omongan putranya karena mereka cuma mikir itu candaan anak-anak saja. Tapi berbeda dengan keluarga Kim yang langsung ngadain rapat keluarga buat cari cara supaya bau mereka nggak sama lagi. Mereka semua pun sepakat buat mencoba memakai sabun dan deodoran yang berbeda biar bau basement dari kontrakan mereka nggak tercium sama orang lain. 반지하 냄새야.
Dan beberapa minggu kemudian, keluarga Park berencana mau kemah di luar selama beberapa hari buat merayakan ulang tahunnya Dasong. Awalnya Dahye nggak mau ikut karena ia pengen banget berduaan sama Kiwo. Tapi setelah dipaksa, mau nggak mau si Dahye pun ikut bareng keluarganya. Hingga akhirnya keluarga Park menitipkan rumah mereka kepada Chung-sok untuk dijaga. 나 그냥 집에 남아서 영어 공부하면 안 돼? 네가 누나가 돼가지고 동생 생일에 빠지면 되겠어? Mumpung para majikan lagi pada nggak di rumah, keluarga Kim pun menggunakan kesempatan itu buat menguasai rumah mewah itu seperti rumah mereka sendiri. Tanpa tahu malu mereka menikmati segala fasilitas mewah yang ada di rumah itu. Mulai dari tidur di sofa yang empuk, berenang di bak mandi ala-ala sultan, bermain di halaman belakang, sampai mabuk-mabukan dengan minum extra jos rasa anggur milik majikannya tersebut. 텔레파시 땡큐. Dan pas lagi asik-asiknya mabok, tiba-tiba mereka kedatangan tamu gak diundang. Dan saat dicek, ternyata yang datang adalah si ART keluarga Park yang lama. Moon Gwang bilang kalau ada sesuatu miliknya yang ketinggalan, dan supaya Moon Gwang cepat-cepat pergi dari sana, Chung-sok pun mengizinkan Moon Gwang masuk ke dalam rumah. 밑에 뭘 놓고 가신 거예요? Khawatir kalau si ART berbuat yang aneh-aneh, Chung-sok pun langsung diminta untuk mengikuti Moon Gwang untuk mengawasinya. Tapi betapa terkejutnya Chung-sok pas tahu kalau di bawah dapur ada sebuah ruangan basement yang tersembunyi. Keterkejutan Chung-sok makin menjadi saat lihat ada orang yang tinggal di dalam basement itu. Dan ternyata orang itu adalah suaminya Moon Gwang. Kita panggil aja dia Mas Jajang. Karena udah kegap, akhirnya Moon Gwang mengaku kalau selama 4 tahun ini ia menyembunyikan si Jajang dalam basement karena keluarga mereka lagi dikejar-kejar sama rentenir yang menagih utang. Awalnya Chung-sok mau lapor polisi, tapi Moon Gwang terus memohon padanya supaya merahasiakan hal ini pada keluarga Park. 언니 제발 돈도 없고 빚만 있어요. Di tangga, keluarga Kim lainnya sudah pasang telinga buat menguping pembicaraan mereka. Sialnya kakinya Ki-taek malah nggak sengaja kepleset hingga membuat mereka semua terjatuh dari tangga. Melihat keberadaan keluarga Kim, akhirnya Moon Gwang nyadar kalau selama ini keluarga Kim udah menipu keluarga Park dan mereka jugalah yang membuatnya beserta sopir Yun dipecat secara mendadak. Moon Gwang pun langsung mengancam bakal melaporkan semua kejahatan mereka pada keluarga Park. 번호로 전송할까 하는데 어떻게들 생각하셔? Alhasil keluarga Kim pun gak bisa berbuat apa-apa lagi selain nurut-nurut aja dihukum karena Moon Gwang terus mengancam bakal mengirimkan video mereka ke keluarga Park. 에이 씨발 일가족들아. Merasa sudah menang, Moon Gwang dan suaminya Jajang malah keasikan ngehalu kalau mereka jadi pemilik rumah mewah itu. Pas fokus pasutri itu lagi oleng, keluarga Kim pun segera mengambil kesempatan dengan melakukan serangan balik untuk merebut ponselnya Moon Gwang. Alhasil terjadilah adegan rebut-rebutan ponsel di antara dua keluarga itu. Dan pas lagi gelut-gelutan, mendadak ada panggilan telepon masuk dari Yeongjo. Ternyata keluarga Park ngebatalin acara camping mereka karena cuaca buruk. Dan saat ini mereka lagi dalam perjalanan ke rumah. Mengetahui hal itu, keluarga Kim pun panik dan segera bagi-bagi tugas untuk membereskan semua kekacauan di rumah itu, termasuk membereskan Moon Gwang dan juga Jajang. Gak lama kemudian keluarga Park pun pulang bertepatan dengan kondisi rumah yang sudah selesai dibereskan. Di waktu yang sama, Moon Gwang berhasil kabur dari Ki-taek dan mau keluar dari basement. Sayangnya usaha itu gagal karena keburu dicegat sama Chung-sok yang langsung menendangnya sampai jatuh lagi ke dalam basement. Di basement, Ki-taek mengurus Moon Gwang yang pingsan setelah kena tendangan mautnya Chung-sok. Pas itu, gak sengaja ia mendengar Jajang lagi bicara sendiri dan melakukan hal-hal aneh kayak orang sedeng. Contohnya aja kayak sekarang si Jajang mukulin jidatnya ke saklar lampu yang ada di dalam basement sambil terus berterima kasih kepada Dong-ik yang sudah mengizinkannya tinggal di rumahnya. Melihat tingkah laku aneh bin ajaibnya si Jajang, Ki-taek pun cuma mikir kalau nih orang beneran stres karena gara-gara kelamaan dikurung di dalam basement. Tapi si Ki-taek ini gak tahu aja kalau si Jajang ini sengaja melakukan itu karena ia lagi ngirim kode Morse buat minta bantuan sama Dasong. Soalnya cuma Dasong yang paham kode Morse itu karena kebetulan tuh anak gabung jadi anggota pramuka.
Selesai membereskan pasutri itu, Ki-taek langsung bergabung sama Ki-woo buat segera kabur dari rumah. Sialnya tiba-tiba aja Dong-ik dan Yeon-gyo turun karena si bungsu mau main kemah-kemahan di halaman belakang. Takut ketahuan, Ki-taek dan Ki-woo pun akhirnya sembunyi di kolong meja bareng si Ki-jong. Karena Dong-ik dan Yeon-gyo mengawasi si bungsu yang ngebet tidur di tenda di ruang keluarga, Ki-taek dan kedua anaknya itu pun jadi gak bisa kabur kemana-mana. Pas lagi sembunyi, Ki-taek gak sengaja mendengar obrolan Dong-ik dan juga Yeon-gyo yang ngomentarin soal bau badannya yang kayak gak pernah mandi berhari-hari. Meskipun itu memang fakta, tapi Ki-taek malah merasa tersinggung sama ucapan mereka yang seolah-olah menghina harga dirinya sebagai seorang lelaki. 근데 냄새가 손을 넘지 냄새가. 가끔 그 지하철 타면 나는 냄새 있어. Setelah Dong-ik dan Yeon-gyo ketiduran, mereka pun bergegas keluar dari kolong meja dan buru-buru menyelinap pergi dari rumah itu secara diam-diam. Karena sudah tengah malam, mereka pun terpaksa pulang dengan berjalan kaki sambil hujan-hujanan di sepanjang jalan. Pas sampai di depan rumah, mereka kaget karena jalanan rumah mereka sudah terkena banjir bandang gara-gara hujan deras semalaman. Akibatnya kondisi rumah mereka pun sudah terendam air persis kayak adegan di kapal Titanic. Mereka pun segera menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka, seperti Ki-taek yang nyelamatin figura berisi medali emas milik istrinya, Ki-jong yang nyelamatin bungkus rokoknya, dan Ki-woo yang berhasil nyelamatin batu hadiah dari Win. 기정아, 조심해. Karena rumah mereka sudah kebanjiran, keluarga Kim pun terpaksa mengungsi dan tidur di tempat pengungsian bareng warga yang lain. Di tempat pengungsian, Ki-woo gak bisa tidur karena kepikiran sama Moon-gwang dan suaminya yang masih ditawan di dalam basement tersebut. Ki-woo khawatir kalau pasutri itu bakal buka mulut buat membongkar penyamaran mereka. Tapi Ki-taek malah bilang kalau mereka sebaiknya gak perlu buat rencana lagi karena belum tentu rencana mereka bakal terus berjalan mulus seperti sebelumnya. Dan dalam kondisi ini kelihatan banget kalau Ki-taek ini udah pasrah aja dah sama nasib mereka sekarang. Besoknya, keluarga Park berencana mau ngadain pesta dadakan di halaman belakang buat merayakan ulang tahunnya si Dasong yang batal diadain kemarin. Semua keluarga Kim pun diundang hadir di pesta itu. Ki-jong diundang sama Yeon-gyo buat ngasih kejutan buat ultahnya Dangsong. Sementara Ki-woo diundang sama si dedek gemes si Dahye. Sedangkan Ki-tae diminta buat menemani Yeon-gyo seharian belanja kebutuhan untuk pesta ulang tahunnya. 선생님도 와주시면 다송이가 너무너무 좋아할 텐데. Siangnya pesta ulang tahun Dasong pun diadakan. Para tamu undangan mulai berdatangan memenuhi rumah mewah itu. Di belakang semak-semak, Dong-ik dan Ki-tae lagi siap-siap mau kasih kejutan buat Dasong dengan pura-pura menjadi suku Indian favoritnya Dasong. 그 순간 정의에 인대한 다송이가 짜잔 등장해가지고. Di sisi lain, Ki-jong lagi bareng ibunya di dapur dan berniat untuk ngecek kondisi si pasutri yang masih disekap di dalam basement. Sayangnya waktu Ki-jong mau pergi ke basement, Yeon-gyo keburu datang dan meminta Ki-jong buat ikut dengannya. 그래, 다음번에 꼭 와. Di kamarnya Dahye, Ki-woo melihat para tamu undangan yang terlihat begitu menikmati pesta dengan penuh sukacita tanpa adanya beban hidup yang perlu dipikirkan oleh orang-orang kaya seperti mereka. Melihat itu entah kenapa malah bikin Ki-woo merasa iri karena memikirkan nasib keluarganya yang sangat jauh berbeda dengan para sultan itu. Hingga akhirnya bisikan-bisikan syaitan pun datang yang bikin Ki-woo kepikiran ide gila buat membungkam si pasutri itu untuk selamanya. 우와, 오빠 이게 뭐야? Selagi kondisi dapur lagi kosong, Ki-woo diam-diam pergi ke ruangan basement sambil membawa batu tersebut. Sayangnya batunya nggak sengaja jatuh pas ia mau turun dari tangga. Saat Ki-woo mencari-cari batunya yang jatuh, ia melihat Moon-gwang yang ternyata udah meninggoy gara-gara mengalami gegar otak akibat terjatuh dari tangga waktu itu. Tapi sesaat kemudian tiba-tiba Ki-woo diserang sama Jajang dari belakang. Ki-woo pun berusaha kabur dari serangan Jajang dengan sekuat tenaga, tapi sebelum ia sempat keluar dari basement, Jajang berhasil memukul kepalanya pakai batu tersebut sampai pingsan. Pembalasan Jajang atas kematian sang istri cinta pun gak berhenti sampai di situ. Selesai mengurus Ki-woo, kini giliran Ki-jong yang jadi sasaran amukannya. Karena sudah kehilangan akal sehatnya, Jajang pun tanpa belas kasihan menikam Ki-jong di tengah-tengah acara pesta. Di sisi lain, Chung-seok yang melihat sang putri terluka segera berlari menyerang Jajang hingga berhasil melumpuhkan Jajang secepat kilat.
Sementara Ki-taek terus berusaha menghentikan pendarahan sang putri yang semakin parah akibat luka tusukan itu. Mirisnya gak ada satupun dari para tamu yang berbaik hati menolong mereka. Para orang kaya itu cuma sibuk nyelamatin diri mereka sendiri. Begitu juga dengan keluarga Park yang lebih mentingin Dasong yang cuma pingsan doang. Karena sudah terlanjur sakit hati dengan perlakuan mereka, Ki-taek pun langsung gelap mata dan langsung menikam Dong-ik hingga tewas. Setelah sadar sudah menghabisi Dong-ik, Ki-taek pun langsung melarikan diri gak tahu pergi kemana. Dan 1 bulan kemudian, Ki-wo pun sadar dari komanya setelah mengalami gegar otak dari insiden mengerikan waktu itu. Naasnya kondisi Ki-wo masih belum stabil dan ia cuma bisa senyum-senyum doang sambil ketawa tanpa bicara sama sekali. Bersama dengan ibunya, Ki-wo juga sempat dipenjara selama beberapa bulan atas tujuan penipuan pemalsuan dokumen. Untungnya mereka bisa cepat dibebaskan setelah mendapat masa percobaan. Setelah keluar dari penjara, mereka mengunjungi Ki Jong yang kini sudah tenang di alam baka. Mereka juga kembali tinggal di kontrakan lama mereka sambil terus mengikuti perkembangan berita soal keberadaan Ki-taek yang sampai saat ini masih belum diketahui. Dan hari demi hari pun berlalu, hingga saat musim dingin tiba, Ki-wo kondisinya udah membaik, langsung pergi healing dengan mendaki gunung. Pas mendaki, ia bisa melihat kalau rumah keluarga Park sudah ditempati sama pemilik yang baru. Dan pas lagi mengawasi rumah itu, Ki-wo nggak sengaja melihat lampu dapurnya kedip-kedip sendiri. Karena Ki-wo juga pernah gabung jadi anggota pramuka, ia pun bisa langsung tahu kalau itu adalah sebuah kode Morse. Tanpa diduga, kode-kode itu ternyata dikirim sama bapaknya. Rupanya selama ini Ki-taek gak kabur, melainkan bersembunyi di dalam basement rumah tersebut. Untungnya Ki-taek masih bisa bertahan hidup dengan mencuri makanan yang ada di rumah itu secara diam-diam. Dan pas rumah itu lagi kosong, Ki-taek juga mengubur mayat Moon-gwang dengan layak di halaman belakang rumah sebagai permintaan maafnya. Meski hidup dalam basement membuatnya gak tahu kondisi keluarganya sekarang, tapi Ki-taek gak pernah menyerah dan terus mengirimkan kode Morse karena ia percaya kalau suatu hari putranya itu bakalan datang menyelamatkannya. 너한테 편지라도 한 통 썼구나. Dan setelah mengetahui kalau bapaknya baik-baik aja, Ki-wo jadi punya semangat membara untuk mengubah nasib keluarganya agar bisa hidup lebih baik dengan cara yang benar. Ia pun bertekad akan bekerja keras dengan sungguh-sungguh untuk mengumpulkan banyak uang mulai sekarang. Dan di saat dia sudah punya cukup uang, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membeli rumah mewah itu untuk menyelamatkan sang ayah tercinta dan membuat keluarganya bisa berkumpul lagi bersama. 그날이 올 때까지 건강하세요. Dan filmnya pun tamat. Film yang ditutup dengan ending yang gimana? Emang bener-bener mikir keras kira-kira si Ki-wo ini bakal berhasil nggak tuh nyelamatin si bapak. Tapi yang pasti dari film ini tuh kita bisa belajar banget kalau mau hidup serba enak tuh harus dengan usaha sendiri guys, daripada didapat dari hasil orang yang ya ujung-ujungnya malah jadi bumerang dan bikin kita sial 7 turunan gitu ya kan. Apa yang kita tanam ya itu yang kita tuai gitu maksudnya. Berbuat baik dari sekarang, kalian akan menuainya di masa depan. Oke, sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dadah.